semuanya, hari ini kita akan memulai ibadah kita pada hari Sabtu ini. Kita akan menyanyikan lagu Pertolonganmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau yang mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Kau tolong bantu kami Tuhan dari awal hingga pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, kita mau sambung pujian kita dengan lagu Lebih Dari Pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oke, semuanya kita akan menyanyikan satu lagu yang lumayan bersemangat nih. Siapa sih yang lagi sedih kali ini? Yuk kita bersuka aja, gak usah sedih-sedih. Yuk kita bersuka aja, hiraukan semua kegalauanmu. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersukacitalah.
Mau masuk ke dalam firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu lagi, layak dipuji disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Yuk kita menyanyikan sekali lagi. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau tolong bimbing kami Tuhan. Dari awal kami akan mendengarkan firman-Mu sampai akhirnya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-sabda firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Halo anak muda yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita mulai belajar firman Tuhan dengan tema cuci hati. Kita mau buka pembacaan firman Tuhan di dalam Amsal 27 ayat 19. Amsal 27 ayat 19. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Firman Tuhan katakan, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Seringkali kita mendengar bahwa orang, kenapa sih orang itu ya, dia tuh kalau ngomong selalu aja kata-katanya kasar. Padahal kan udah dikasih tahu berkali-kali, udah dinasehatin, udah ditegur, tapi tetap aja ngomongnya itu kasar. Ya, kenapa? Ada orang yang sudah diberitahu, ditegur dengan baik, dengan cara kasar, terus dinasehati, tapi tetap aja ngomongan itu masih suka kasar. Kenapa bisa sih seperti itu gitu ya? Jawabannya kenapa? Adalah karena hati mereka tuh gak bersih, karena hati mereka kotor. Terus apa sih hubungannya? Kok kata-kata kasar dengan hati apa hubungannya? Karena
Karena firman Tuhan di dalam Matius 15 ayat 18 mengatakan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Nah, udah jelas kan, berarti kata-kata kotor atau kasar yang keluar dari mulut seseorang itu awalnya pasti asalnya itu dari hatinya. Berarti artinya nggak bersih atau kotor. Kadang-kadang kita dengar orang bahwa dia nggak jahat kok, baik, cuma kadang-kadang ngomongannya aja kasar, padahal dia baik gitu. Tapi firman Tuhan nggak berkata seperti itu. Firman Tuhan katakan apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Jadi kalau kata-kata yang keluar itu kasar, kata-kata yang keluar itu menyakitkan orang, berarti hatinya itu kotor, hatinya itu penuh dengan hal-hal yang jelek. Nah, jadi walaupun dia dinasihati dengan segala macam cara, dinasihati dengan apapun, dengan siapapun, tidak akan mempengaruhi, tidak akan merubah orang itu, kecuali orang itu sendiri yang mau mengubah sikapnya dengan mencuci hatinya. Kenapa? Gimana caranya mencuci hati itu? Emangnya baju dicuci bersih gitu ya? Atau cuci darah karena penyakit ginjal, darahnya harus dibersihkan sehingga darah yang kotor di dalam tubuhnya mengalir, dicuci jadi bersih dan mengalir ke dalam tubuhnya sehingga membuat tubuhnya sehat gitu. Sama dengan hati kita juga perlu dicuci dengan Roh Kudus ya. Kenapa harus Roh Kudus? Ya karena sebagai manusia kita tidak akan mampu tanpa Roh Kudus yang menyucikan kita ya. Baru saja kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, saat Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan tuh kan menjanjikan seorang penghibur buat kita, menjanjikan seorang penolong buat kita menghadapi segala persoalan hidup kita, yaitu Roh Kudus. Kita mau minta bantuan Roh Kudus supaya menyucikan hati kita yang kotor, menyucikan hati kita dari segala hal-hal buruk ya. Terus kalau sudah bersih, sudah dibersihkan oleh Roh Kudus, apakah akan tetap terjaga senantiasa selamanya sampai kita menghadap Tuhan? Seperti contohnya baju yang sudah bersih dicuci, tapi kalau kita pakai pasti akan kotor lagi. Begitu juga dengan hati kita. Kalau kita nggak menjaga hati kita dari hal-hal yang membuat hati kita kotor, tetap pasti hati kita akan kembali menjadi kotor. Nah, gimana caranya kita menjaga hati kita tetap bersih? Nah, kita mau belajar malam hari ini cara menjaga hati kita tetap bersih dari kata-kata kotor, dari segala macam hal-hal buruk ya. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu jangan salah bergaul. Apa sih hubungannya hati sama pergaulan? Jangan salah. Dengan siapa kita bergaul itu akan menentukan seperti apa keadaan hati kita. Contohnya, kalau kita gaul dengan orang yang pemarah, pasti kita akan menjadi pemarah. Kalau kita bergaul sama orang yang malas, lama-lama kita juga akan menjadi malas. Beda tapi kalau kita bergaul contohnya dengan orang yang rajin, kita akan ikutan rajin karena dipacu, dipampas sama teman kita. Masa dia bisa, saya nggak bisa kan? Rajin. Nah, seperti itu. Terus kalau kita bergaul dengan teman-teman yang mungkin terlibat dengan zaman sekarang ya, bukan cuma kalau dulu kan kita cuma tahu, kalau zaman saya
Cuma TV pun jarang dulu awal-awal saya remaja. Tapi sekarang internet gampang. Dengan mudah kita bisa akses apapun, kita bisa akses melalui internet. Terus mungkin baik itu cari untuk tugas sekolah, kita bisa akses melalui internet, jawaban atau apa yang kita nggak tahu kita bisa tanya Mbak Google ya. Kalau orang-orang sekarang bilang kalau nggak tahu apa tanya aja Mbak Google gitu kan. Nah, apapun mungkin cari inilah refreshing dengan cara mungkin kalian suka baca kalau zaman saya novel, mungkin sekarang kalian lebih suka nonton baca komik atau baca anime ya, nonton anime ya, webtoon gitu kan. Nah, kalian boleh menyalurkan hobi kalian asalkan sesuai dengan firman Tuhan. Maksudnya sesuai dengan firman Tuhan gimana? Misalkan contohnya kalian hobinya baca webtoon, harus baca webtoon yang sesuai dengan umur kalian. Kalau umur kalian di bawah 13 tahun, di bawah 17 tahun, ya harus baca webtoon yang untuk anak di bawah 17 tahun. Jangan umur kalian 13 tahun, kalian baca yang 17 tahun ke atas ya. Atau kalian baru umur 17 baca yang 21 tahun ke atas. Enggak sesuai dengan kalian. Atau zaman sekarang tuh lagi K-pop, boleh, senang, nggak masalah, nggak ada salahnya. Terus satu, seru drakor gitu, boleh nonton drakor, cuma sesuai dengan umur kalian. Seperti saya bilang katakan tadi, yang umur 13 tahun atau bawah 17 tahun ke bawah itu jangan nonton drakor yang romance yang untuk 17 tahun ke atas. Atau seru tuh filmnya tuh, drakor tuh Penthouse, itu kan tentang kebanyakan perselingkuhan ya. Anak-anak di bawah umur 17 tahun ke bawah itu jangan nonton itu ya. Jadi harus menyesuaikan dengan usia kalian ya. Bukan berarti nggak boleh, tapi harus disesuaikan dengan usia kalian. Bukan berarti juga kita nggak mengikuti tren gitu kan, atau mengikuti perkembangan zaman, jangan juga ya. Tapi kita harus menjaga pergaulan kita sesuai dengan firman Tuhan ya. Terus yang kedua, kita harus menjaga mata dan telinga kita. Hati kita, hubungannya hati dengan mata dan telinga. Karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu akan masuk ke dalam hati kita. Kalau yang kita lihat atau dengar itu hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk, contohnya gosipin orang yang kebenarannya belum teruji, belum tentu benar, lama-lama itu akan tertanam di dalam hati kita, sehingga hati kita akan kotor. Di firman Tuhan katakan gimana supaya perhatian kita tertuju kepada hal-hal baik. Kita mau lihat di dalam Amsal 23 ayat 12, katakan, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jadi kita mau mengarahkan perhatian kita, mata kita kepada didikan yang baik, yang sesuai firman Tuhan, dan telinga kita untuk kata-kata pengetahuan ya. Jangankan pengetahuan tentang firman Tuhan, pengetahuan dan didikan yang dunia aja bermanfaat buat kita. Pendidikan yang baik atau pengetahuan yang baik, walaupun secara dunia itu akan membuat kita mempunyai wawasan yang banyak dan membuat kita semakin
memiliki wawasan yang luas, memiliki pengetahuan yang luas, ya. Jadi kita mau belajar untuk tidak salah bergaul, menjaga mata dan telinga kita juga. Terus apalagi? Kita juga harus baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sangat bermanfaat, serbaguna. Nah, karena firman Tuhan itu bisa membersihkan hati kita. Ya, coba kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Firman Tuhan katakan bahwa kita memang sudah bersih karena firman yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nah, kalau waktu kita baca firman itu, Tuhan sedang mencuci hati kita. Jadi kita harus sering-sering baca firman Tuhan. Mungkin kalian bilang, baca bukannya nggak mau baca firman, katanya nggak ada yang benar. Kadang-kadang karena buku cuma tulisan-tulisan tuh bikin ngantuk. Oke, kalau kalian mungkin cepet ngantuk, gak usah banyak-banyak, 1 ayat atau 2 ayat satu hari. Setelah itu lama-lama kalian akan terbiasa dan mungkin sehari bisa 1 pasal, 2 pasal. Tapi kalau kalian mau belajar mendisiplinkan diri dengan membaca firman Tuhan, hidup kalian akan diberkati. Karena apa? Bukan firman Tuhan bermanfaat bukan hanya saat kita susah, tapi saat kita ada masalah, ada persoalan. Firman Tuhan yang kita baca pasti akan meneguhkan kita, akan memberikan jalan keluar buat kita, ya. Jadi dengan apa kita mempertahankan kelakuan kita supaya tetap bersih? Kita mau lihat di dalam Mazmur 119 ayat 9. Firman Tuhan katakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Nya. Jadi kalau kita sebagai anak muda, anak-anak Tuhan yang mau diberkati, yang mau kelakuan kita tetap bersih, caranya dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, bagaimana kita tahu sesuai firman Tuhan atau enggak kalau kita enggak pernah baca firman Tuhan? Jadi mulai hari ini kita belajar membaca firman Tuhan yang fungsi dan manfaatnya itu sangat banyak, ya. Yang keempat, kita sebagai manusia pasti tidak sempurna, ya, pasti memiliki kelemahan, kekurangan, ya. Jadi untuk melakukan segala hal ini supaya hati kita tetap bersih, itu kita perlu pertolongan dari Tuhan. Minta pertolongan dari Tuhan supaya tidak setiap harinya itu Tuhan menjauhkan hal-hal yang jahat masuk ke dalam hati kita, ya. Nggak usah gengsi, saya bisa gitu. Nggak usah gengsi sama Tuhan. Buang segengsi kalian. Minta pertolongan Tuhan untuk menjaga hati kita. Karena cuma Tuhan yang sanggup menolong kita. Manusia mungkin kalian bisa, teman kalian mungkin kalian bisa menolong kalian saat susah. Tapi setiap manusia mempunyai keterbatasan. Setiap manusia memiliki kemampuan yang terbatas, yang tidak bisa melampaui Tuhan. Jadi untuk itu kita perlu pertolongan dari Tuhan, ya. Kita perlu firman Tuhan. Kita mau baca ayatnya di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-29. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, karuniakanlah aku Tauratmu. Ya, malam hari ini kita mau
katakan sama Tuhan, minta Tuhan jauhkan segala jalan dusta daripada kehidupan kita, dan meminta Tuhan mengaruniakan kepada kita Tauratnya. Itu firman Tuhan yang bisa menolong kita di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang kita lakukan saat ini supaya hati kita tetap bersih, hati kita tetap sesuai dengan firman Tuhan, tetap menjaga hati kita seturut kemampuan Tuhan, sehingga apa yang keluar dari mulut kita itu bukan kata-kata kotor lagi, bukan hal-hal buruk lagi, bukan kata-kata yang menyakitkan orang-orang sekitar kita, tapi kata-kata yang membangun, kata-kata yang menyejukkan, kata-kata yang memberi semangat buat teman, saudara, sahabat, orang tua, atau siapapun yang di sekitar kita. Untuk itu kita perlu melakukan hal ini, yaitu kita mau jangan salah bergaul. Setelah juga kita mau jaga mata dan telinga kita, juga kita mau belajar membaca firman Tuhan. Dan yang terakhir, kita mau minta pertolongan dari Roh Kudus, karena kita sebagai manusia mempunyai keterbatasan, karena kita sebagai manusia mempunyai kemampuan yang terbatas. Karena yang buat kita mustahil, buat Tuhan tidak mustahil. Apa yang buat kita itu tidak mungkin, tapi buat Tuhan itu mungkin. Jadi saat ini kita mau belajar sama-sama menjaga hati kita supaya tetap suci, supaya hati kita tetap bersih dari segala macam hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita angkat tangan kita arahkan hati dan pandangan kita menuju ke Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.